Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol atau membincangkan sesuatu yang sangat penting sekali bagi kabupaten kita ya, dan tentang masa depan bagaimana mengkonsep sebuah pengembangan sumber daya manusia gitu. Misalkan begini, Grobogan itu wilayahnya luas sekali. Nomor satu, daratannya terluas di Jawa Tengah. Potensinya sebagai lahan pertanian ya, baik palawija, padi, beras, sayur-sayuran, hortikultura gitu. Nah, kita sebagai lumbung pangan nasional di Indonesia ini, kita jadi peran penting menjaga stabilitas pangan nasional gitu ya. Banyak sekali produk-produk pertanian Grobogan diekspor ke luar daerah, maksud saya ke kota-kota besar, ke Jakarta, Bandung, ke Semarang gitu yang dekat, bahkan ke Surabaya, atau ada yang keluar Jawa juga. Banyak sekali produk itu dimuat menggunakan truk, menggunakan trailer yang lebih besar gitu ya, menyeberangi jalanan tol, menyeberangi lautan ya, keluar pulau tadi. Nah, sayangnya Kabupaten Grobogan ini pemimpinnya tidak aware terhadap bagaimana pengembangan SDM secara serius. Karena apa? Kalau sudah tahu potensinya pertanian, ya, petani muda juga mulai enggan untuk meneruskan lahan garapan orang tuanya. Anak-anak muda mulai merantau, tidak fokus atau meneruskan di bidang pertanian ya, di desa-desa itu banyak sekali. Kota-kota juga merantau banyak sekali. Nah, kita tidak siapkan masa depan Grobogan ini sesuai potensinya. Kenapa saya bilang tidak disiapkan? Karena pada nyatanya, pada buktinya, kita tidak punya sekolah pertanian yang mumpuni ya. Kita tidak punya SMK jurusan pertanian untuk mengolah sawah bagaimana yang baik, untuk menanam beras ya, padi, biar hasilnya maksimal, ekstensif, intensifikasi gitu. Kita tidak tahu diajari atau belajar di sekolahan formal tentang bagaimana mengolah lahan secara tumpang sari biar tidak banyak hama yang bermunculan pada saat yang sama gitu ya. Bagaimana sistem minap padi itu bisa diterapkan juga di Grobogan selain di Jogja gitu yang sudah berhasil. Apalagi SMK, perguruan tinggi juga nggak ada yang berminat membuka program studi tentang dunia bertani ini, agriteknologi, alat-alat modernifikasi ya, mekanisasi pertanian biar lebih modern, biar lebih mudah gitu ya. Karena kebutuhan akan orang nandur, semakin susah mencari buruh tandur di desa-desa ataupun buruh merabuk gitu ya, ataupun buruh pantun atau ngambili gulma gitu ya pada saat padi itu ditanam. Sangat susah sekali generasi kita temukan generasi muda semacam itu. Maka mekanisasi pertanian itu sangat wajib dikelola, dilakukan secara dini. Kita harus membangun pusat-pusat riset pertanian ataupun praktik pertanian bagi masyarakat luas, dibuka saja. Harus ada pionir, misalkan di daerah Godong atau Ngubuk, ya Prode di tengah, kemudian di daerah timur di Wirosari misalkan. Penyuluh pertanian, apa penyuluh pertanian itu? Tidak ada masuk ke kelompok-kelompok tani sampai ke desa, sampai kecil mendampingi petani ke lahan gitu. Mungkin menurut data memang jumlahnya sangat sedikit penyuluh pertanian kita gitu. Tapi ini era modern ya. Kita bisa gunakan media sosial sebagai tempat edukasi bagi petani.
Kita bisa bikin konten-konten cara pemupukan di YouTube juga ada, cuman ya konten itu dibikin oleh penyuluh dari luar Grobogan. Ya kalau petani dengan pendidikan yang SD gitu ya, rata-rata lulusan SD, mereka tidak bisa belajar sendiri, mereka tidak punya rasa ingin tahu untuk bertani secara modern gitu ya sendiri. Mereka perlu didampingi. Nanti kalau pertanian kita gagal panen, kebanjiran gitu ya, gagal panen karena banyak walang, hama, gulma, gagal panen karena bertaninya salah gitu ya. Seperti contoh dulu sangat kuning ya padi itu, karena tanahnya asam, dicek di beberapa tempat di Grobogan, maka petani nggak tahu karena itu tanahnya asam, dulu nggak sempat kering kemarau lama gitu ya, hujan masih hujan terus sehingga ditanami lahannya asam, akhirnya padi itu menguning dan busuk akarnya. Nah, karena nggak dikasih kapur dolomit dulu, ternyata dia harus dinetralkan dulu pH-nya biar nggak asam. Nah semacam ini kita perlu pemimpin yang sangat peduli terhadap dunia pertanian dan memikirkan bagaimana masa depan Grobogan jadi sumber daya tani, penghasil pertanian yang sangat maju, berkualitas tinggi gitu ya. Melon-melon kita, semangka kita selalu laris di kota-kota besar. Dikirim itu, ini di Cengkrong tuh banyak sekali ya. Di Widuri khususnya lahan-lahan itu disewa dan ditanami semangka dan melon. Bahkan di Penawangan situ ada pasar buah semangka dan melon yang terus ada gitu. Nah inilah keresahan saya sebagai warga Grobogan yang tidak punya pemimpin untuk menyiapkan masa depan Grobogan di bidang pertanian itu. Industrialisasi oke lah, banyak pabrik dibuka, banyak membuka lapangan pekerjaan ribuan gitu ya. Cuman kita harus tahu akar dari budaya kita, tahu akar dari potensi sumber daya kita gitu, agar kita tidak lupa kemudian melupakan itu dan kita menjadi sangat tergantung terhadap pangan yang tidak sehat, tidak mandiri secara ekonomis sendiri gitu ya terhadap pangan itu tadi. Lahannya sudah dijual lagi ataupun dibagikan ke orang lain atau disewakan, atau lahan sawah dari tinggalan orang tuanya bahkan dijual dan dibuat berjudi gitu ya. Sangat miris sekali. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.